Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema mengetahui kehadiran makhluk astral di sekitar kita. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Ada beberapa saudara kita yang datang dari jauh, yaitu dari Batam. Saya akan perkenalkan, yaitu Ibu Welda Lubis, kemudian Yohana Putri Agnesia Simatupang, kemudian Valerina Yosefin Simatupang, Ibu Nurlis Juliana Siregar, Yosua Flodimeto Simatupang, Ibu Fredelina Tambunan, Gavin Christian, Kesia Olivia Fernanda. Ya, silakan berdiri. Iya, kasih salam saudara-saudara yang ada di sekitarnya. Ayo kasih salam. Haleluya, didatangin, kasih salam ya. Senang sekali bisa bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Pagi ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi. Sekali lagi, bagaimana mendeteksi adanya makhluk astral atau aura negatif. Kenapa hal ini sangat penting? Bahkan saya katakan bahwa kehadiran makhluk astral atau datangnya energi negatif, kenapa kita perlu ketahui? Karena makhluk astral itu adalah energi dan kita juga energi. Sementara kita ini hidup berdampingan. Dan tentu saja kalau energi kita baik, sementara kita bersama-sama dengan energi yang buruk, pasti akan menghasilkan hal yang buruk. Misalnya seringkali datangnya malapetaka. Secara tiba-tiba kita sering jatuh ya. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang memberitahu ke saya, setiap bulan-bulan tertentu rumah itu pasti ada malapetaka dan jatuhnya itu selalu mengenai tulang. Kalau enggak tulang tangan patah, nanti kaki patah, selalu begitu saudara. Nah itu berarti ada energi negatif, ada makhluk astral di situ. Mungkin saudara jualan tiba-tiba sepi pembeli, walaupun ini juga bisa karena ditutup oleh orang luar. Saya sudah pernah memberitahukan bagaimana cara membukanya dan bagaimana cara mengembalikannya. Kemudian di dalam rumah itu sering sakit-sakitan. Nah itu juga bisa karena di dalam rumah kita itu ada makhluk astral, ada kuasa setan. Memang setan itu ada di mana-mana karena jumlahnya itu sangat banyak. Namun betapa menyenangkannya jika di rumah kita itu bersih dari segala energi negatif dan makhluk astral. Amin Bapak Ibu. Nah oleh karena itu mungkin ada di antara kita atau mungkin saudara-saudara sekalian yang saat ini mengikuti streaming dari belahan dunia manapun, perlu kita mengetahui, ya, kita paham akan hal ini, sehingga kebanyakan orang tidak paham, larinya kemana saudara? Ke dukun, ya. Nah ini kan jadi orang jadi jauh dari Tuhan, padahal kita sendiri sebetulnya ngerti, cuman karena kebanyakan gereja tidak mengajarkannya sehingga nggak ngerti. Ya, sebetulnya apa yang saya sampaikan ini sudah pernah saya singgung tapi tidak
secara khusus ya saya kumpulkan, berhubung ada kemarin yang bertanya, saya juga agak kesulitan mencarinya, mengingat video di channel Lukas Sutrisno itu sudah ada 1.400-an lebih, sehingga saya agak sulit mengingatnya. Jadi tidak ada salahnya kalau saya buat materi lagi supaya kita bisa memahaminya, atau setidak-tidaknya kita bisa ngerti, punya pengetahuan akan hal ini. Jadi kalau di rumah saudara itu seringkali orang sakit-sakitan, atau bahkan tiba-tiba gampang emosi di rumah. Pernah ngerasain nggak saudara? Ya, ada pembicaraan sing nggak nyaman sedikit saja, emosinya luar biasa. Nah, di situ dideteksi bisa saja ada makhluk astral, ada juga energi negatif. Oke, sekarang kita akan lihat tanda-tanda di rumah kita itu ada makhluk astral. Apakah kita bisa mencapai nanti cara penolakannya? Sebetulnya saya sudah ya, tapi tidak ada salahnya akan saya coba kembali. Yang pertama adalah perilaku binatang yang gelisah. Jadi kalau saudara punya binatang, itu bisa saja mengalami kegelisahan. Seperti misalnya anjing yang tiba-tiba melolong-lolong, ya, itu juga bisa karena ada makhluk astral. Biasanya nggak ada apa-apa tuh, tiba-tiba anjing itu melolong, wah itu berarti ada energi lain di rumah kita. Kucing tiba-tiba menggeram, angsa, tahu angsa yang lehernya panjang, itu tiba-tiba berisik. Nah, sebenarnya mereka itu merasakan adanya benturan energi dari alam supranatural. Sekali lagi, kita hidup dalam dunia energi. Tidak peduli saudara tahu atau tidak tahu, pokoknya kita hidup dalam dunia energi. Kita itu energi. Speaker, kursi, semuanya itu energi. Cuman memang ada perbedaan, ada yang pancarannya kuat, ada yang halus. Jadi ketika anjing atau binatang-binatang itu mengalami kegelisahan, melolong-lolong anjing, itu berarti di rumah kita kedatangan makhluk astral. Kita tidak tahu. Tapi anjing atau binatang-binatang yang lain yang kita miliki itu bisa merasakan. Yang kedua, yaitu mencium bau yang asing secara tiba-tiba. Saya nggak tahu apakah saudara pernah ngalami, tiba-tiba di rumah kita itu bau wangi misalnya, atau berbau busuk, atau berbau daging terbakar, atau bau bunga melati. Nah, itu tanda bahwa rumah kita didatangi makhluk astral. Ya, Bapak Ibu, jadi kita harus paham. Jangan sampai ketidakpahaman kita sehingga kita nggak ngerti, larinya ke dukun. Wah, parah, saudara. Kenapa sih seperti itu? Karena gereja tidak mengajarkannya. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga, yaitu ketika kita tidur atau tindihan. Pernah tindihan? Ya, itu yang disebut dengan sleep paralysis. Ya, sleep paralysis. Ya, paralisis ini satu fenomena di mana kita itu didatangi oleh makhluk astral yang masuk ke dalam dunia alam supranatural kita, sehingga membuat tubuh kita itu tidak bisa digerakkan. Ya, ini saya sampaikan poin-poinnya saja mengingat waktu cepat sekali ya saudara-saudara. Kemudian
Yang keempat, yaitu penampakan-penampakan aneh. Munculnya fenomena, misalnya api yang tiba-tiba muncul, atau sosok perempuan, ya, atau manusia yang bertubuh binatang, itu saya nyebutnya siluman, itu kan macam-macam, ya. Saya jadi ingat ketika saya masih ada di gereja lama, itu sebelum saya datang, itu seringkali ada fenomena seseorang yang berjalan tapi tanpa kepala, saudara. Sementara di situ ada orang yang sedang main keyboard, tapi dia jalan lewat begitu. Nah, itu juga merupakan makhluk astral yang datang ke rumah kita. Dulu ketika nenek saya masih hidup, secara tiba-tiba itu nenek saya kan pakai sarung, itu sarungnya itu seperti ada garis merah gitu ya, seperti darah gitu. Itu juga tanda adanya makhluk astral. Ada salah satu dari pihak keluarga kami juga seperti itu, masih nonton TV, tiba-tiba ada darah yang jatuh di depannya, bak gitu, darah segar, darah. Padahal atasnya ya begini, nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba ada darah. Yang jadi pertanyaan, darah siapa itu? Ya, tentu saja itu kehadiran makhluk astral. Nah, kalau sudah seperti itu, orang yang tidak paham, dia akan cari dukun. Itu nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kita ini diberikan kuasa untuk mengusir setan. Amin. Saudara percaya nggak kalau kita punya power untuk mengusir setan? Jadi kalau ada macam-macam aneh-aneh begitu, jangan pergi ke dukun, nggak boleh, ya Bapak Ibu. Nah, yang saya ceritakan, ketika ada tanda darah gitu ya, bak gitu. Terus ada orang yang lihat bahwa di atas rumahnya itu ada seseorang yang berlari. Namun kepalanya kerbau, saudara. Nah, itu yang saya sebut tadi siluman, ya. Itu berarti rumah kita kedatangan energi negatif atau juga kedatangan makhluk astral. Kemudian yang kelima, bulu kuduk tiba-tiba merinding, ya, berdiri bulu kuduk kita saat berada di ruangan-ruangan tertentu. Itu juga tanda bahwa di rumah kita itu kedatangan makhluk astral. Nah, kalau ada seperti ini, jangan saudara punya pemikiran gini, sudahlah, mereka toh hidup di dunianya sendiri. Kita juga hidup di dunianya sendiri. Kita tidak saling mengganggu, ya sudah silahkan saja. Cuma hanya ngetok-ngetoki nggak masalah. Saya katakan tidak bisa. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus berani untuk mengusirnya. Karena kalau tidak, ya nanti akan muncul fenomena-fenomena aneh. Seperti kita sering jatuh, kecelakaan, atau mungkin toko kita tiba-tiba sepi. Nah, itu tanda. Mata pencaharian kita tiba-tiba mengalami goncangan yang hebat. Nah, itu bisa saja terjadi seperti itu. Kemudian yang keenam, yaitu mimpi yang terus-menerus sampai 3 hari berturut-turut. Saya sudah pernah menerangkan tentang mimpi itu, ada beberapa sumber. Saya tidak akan berlama-lama di poin ke-6, saudara bisa lihat materi saya yang berjudul mimpi. Kadangkala kita dimimpikan sesuatu, itu bisa saja karena pesan dari Tuhan, bisa saja karena pesan dari setan, bisa saja karena dari diri kita sendiri. Ya, jadi ada 3 sumber. Saudara bisa lihat materi saya yang khusus membahas tentang mimpi. Sekarang yang ke-7, kita sering dipanggil-panggil secara berulang-ulang
Seperti misalnya saya masih kerja, tiba-tiba ada yang panggil, Lukas, Lukas, opo iki? Nah, itu bisa saja kuasa setan. Ya. Atau seperti di rumah kita kayak ada orang sedang bergumam, atau sedang, kalau orang Jawa itu dehem gitu ya. Gitu. Itu juga kedatangan makhluk astral. Dan kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus melakukan perlawanan. Yang kedelapan, mendengar suara-suara tanpa wujud. Misalnya ada orang yang menimba air, seperti dulu di rumah saya di desa di Seragi. Itu kalau malam antara jam 8, jam 9 ketika toko sudah saya tutup, itu biasanya di belakang tuh seperti ada orang yang ngerek nimba air. Dulu kan itu sumber airnya kan pakai sumur gitu ya, pakai nimba, itu bisa jebur. Tapi kalau saya lihat itu nggak ada apa-apa. Ya, nah itu tanda bahwa di rumah kita itu kedatangan makhluk astral. Kemudian orang yang jalan itu juga adanya makhluk astral. Atau mungkin kita mendengar suara gamelan, ya saudara-saudara, atau kita mendengar suara lagu-lagu yang mengandung mistis. Kira-kira ada nggak di sekian banyak orang yang tahu ada lagu Jawa yang mengandung mistis, itu biasanya dipakai untuk mengundang kekuatan setan. Ada yang tahu? Apa? Lingsir wengi, betul, lingsir wengi. Coba sekali waktu ya, saudara lihat di YouTube, dengerin lagu lingsir wengi, pas pada malam hari kita bisa merinding loh saudara. Ya, karena itu bisa dipakai untuk menghadirkan kuasa setan. Ya, nah kita sering mendengar lagu-lagu itu atau gamelan. Seperti dulu waktu pastori masih di belakang, ya, saya sering mendengar suara gamelan. Itu datangnya dari ujung di kuburan depan situ, di mana Nambangan. Saya pernah coba untuk datang naik motor ke sana, nggak ada apa-apa, saudara. Itu malam hari, sekitar jam-jam 9. Nah itu berarti ada makhluk astral yang mendekat kepada kita, tapi dengan menggunakan musik. Saya pernah sekali waktu masih kanak-kanak, saya kan suka main ketapel, ya, masuk ke kebun tebu gitu ya. Itu juga begitu saudara, di tengah-tengah kebun tebu itu ada suara gamelan. Kan lucu, masa di tengah kebun tebu ada orang main gamelan, kan tidak mungkin. Ya. Nah itu tanda bahwa di sekitar kita itu ada makhluk astral. Kemudian yang kesembilan, jadi tanda-tanda kehadiran makhluk astral itu banyak sekali. Tidak seluruhnya, tapi bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu ya. Suhu di sekitar rumah atau di ruangan tertentu itu terasa dingin sekali, atau panas sekali, ya, dan saudara merasakan kesenyapan. Entah saudara pernah ngalami atau tidak, ya, di rumah kita itu tiba-tiba seperti sunyi senyap. Itu bisa saja kedatangan makhluk astral, atau kita diserang oleh ajian sirep. Ya, sehingga kita itu, wah pinginnya kok cepet nggak tidur gitu. Padahal masih sore jam 8 barangkali. Nah itu tanda bahwa rumah kita itu didatangi oleh makhluk astral atau energi negatif. Kemudian yang ke-10, tanda munculnya makhluk astral di rumah kita, yaitu kita secara tiba-tiba mual. Tapi mualnya itu bukan mual sakit perut medis ya saudara, tetapi mualnya itu aneh, yaitu seperti mencium bau busuk. Kalau saudara mencium bau busuk kan mual, bukan?
Nah itu kayak begitu rasanya saudara. Ya, atau seperti saudara makan makanan basi, rasa nggak di perut kan sangat tidak nyaman saudara. Nah itu bisa saja kita didatangi oleh makhluk astral. Seperti yang tadi agak mirip-mirip ya dengan bau-bau gitu ya, seperti bau busuk dan sebagainya. Itu juga kedatangan makhluk astral. Atau yang ke-11 yaitu terjadi benda-benda yang pindah maupun rusak, atau gerakan-gerakan pintu yang di situ tidak ada orang atau kursi. Seperti waktu di gereja yang lama, seringkali kamar saya didatangi oleh makhluk astral karena slotnya itu seperti ada yang ngoklek-ngoklek gini ya, naik turun gitu. Ketika saya buka, ternyata tidak ada orang. Kemudian di dekat jendela itu seperti ada orang yang jalan, seperti sedang membawa rantai gitu. Padahal tuh atasnya kan atap seng, ya jadi kayak rantai diseret gitu. Pernah sekali waktu saat saya tidur, ya saya terbangun bersama istri, saya lihat, wah ini ada orang seolah-olah berdiri di depan jendela saya. Saya bilang sama istri saya, coba kamu buka, saya akan buka jendelanya. Kalau sampai itu betul orang, pasti akan jatuh, disenterin. Begitu saya dorong, ternyata tidak ada orang. Ya sudah, karena nggak ada orang, ya sudah saya tutup lagi. Dia jalan lagi, pergi pelan-pelan. Ya, seperti rantai diseret itu. Itu tanda adanya makhluk astral. Atau melakukan gerakan-gerakan ini yang suka mindah-mindah benda, atau bahkan ada yang kurang ajar. Saya ingat di gereja lama dulu ada 2 saudara kita yang konfrontasi langsung dengan makhluk astral, yaitu Pak Gunawan dan Yohana Nani. Nani itu kan suka nggak percaya gitu, nggak ada di sini, nggak ada setan gitu. Sekali waktu ketika dia mandi, digampar mukanya, baru dia tahu, waduh ternyata benar ada setan. Ya, jadi tanda-tanda setan ada di rumah kita itu macam-macam saudara. Kemudian yang nomor 12 yaitu orang di dalam rumah tiba-tiba emosi, marahnya tiba-tiba meledak-ledak. Itu juga adanya makhluk astral. Sekarang caranya bagaimana untuk kita mendeteksi makhluk astral itu? Saya punya beberapa metode yang juga pernah saya ajarkan. Yang pertama yaitu pakai air garam. Saudara masih ingat? Masih ya, pakai air garam saudara. Jadi pakai gelas, gelasnya itu jangan gelas yang punya warna ya, pokoknya gelas yang bening, diisi air 3/4, kemudian nanti dikasih garam kira-kira 3 sendok atau 2 sendok, dikudek diaduk saudara. Nah setelah itu didiamkan, ditaruh di sudut-sudut ruangan yang kita mendeteksi ada energi negatif. Biarkan ditaruh di situ selama 24 jam. Dan setelah 24 jam besok dilihat airnya keruh atau tidak. Kalau airnya keruh berarti di ruangan itu ada energi negatif. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya. Atau cara yang kedua yaitu dengan mendeteksi menggunakan tangan kita. Nah kalau yang ini memang agak dibutuhkan kepekaan. Ya, kalau kita peka nanti rasanya begini. Ketika saya mendeteksi gini ya, masuk ke rumah orang saya mendeteksi begini,
Itu tangan saya itu merasa seperti kayak ada yang nusuk-nusuk kayak jarum kecil-kecil, tekit 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 tekit. Nah, itu berarti di situ ada energi negatif, Saudara. Nah, itu juga harus disingkirkan, ya. Sekarang bagaimana cara menyingkirkan energi negatif itu? Gampang, nggak usah cari dukun, Bapak Ibu. Kita harus tahu ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan di dalam 1 Yohanan pasal 4 ayat yang keempat mengatakan, tidak tahukah engkau bahwa di dalam dirimu ada roh yang lebih besar, jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Kira-kira siapakah itu? Dialah Roh Kudus, saudara-saudara. Saya yakin kalau kita paham akan pengetahuan ini, nggak akan cari dukun, saudara. Karena kita sendiri punya power, punya kuasa. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita tinggal mengusir setan. Ingat, di dalam firman Tuhan di kitab Matius pasal yang ke-10, di sana dikatakan Yesua memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir setan. Saudara tahu kata mengusir setan itu dalam teks Yunani ditulis dengan kata exousia. Exousia itu power yang bisa membuat setan itu lari dari kita. Tapi faktanya yang terjadi adalah kita yang lari dengan setan. Nah, itu kan lucu, saudara. Bahkan saya pernah mendapatkan WA dari seseorang, dia punya rumah bagus, karena ada setannya, dia tanya sama saya, Pak, apa enaknya saya ngungsi? Loh, saya bilang enak amat, setan bisa tinggal bercokol gratis di rumahmu, sementara kamu yang punya malah lari. Lalu di mana keimananmu? Ya habis begini. Udah, sekarang ikutin aja pola saya. Usir setan itu dengan cara ya tadi pakai mendeteksinya pakai air garam juga bisa. Kemudian mendeteksinya pakai telapak tangan juga bisa. Ingat, telapak tangan kita itu ada energinya ya, saudara-saudara. Kemudian pakai minyak urapan mengusirnya. Saya sudah ngasih tahu cara-caranya. Itu ada di channel saya, bagaimana mengusir setan yang ada di dalam rumah kita, bahkan menyingkirkan energi santet dari rumah kita, kembalikan kepada pemiliknya. Nah, saya kalau ngomong begini tolong jangan ditafsirkan saya kejam, tidak, saudara. Jadi ketika saudara disantet, itu kan serangan energi negatif, betul nggak Bapak Ibu? Ya kembalikan ke pemiliknya. Perkara nanti di sana mati, ya itu bukan urusan kita. Ngerti nggak? Karena ada orang yang pernah saya kasih tahu begini, dia nanggapinnya gini, waduh Pak Lukas, lah kalau gitulah kita kejam. Saya bilang yang kejam itu siapa? Saya kasih ilustrasi, kalau saudara dikasih paket bom, kira-kira mau terima nggak? Terus kalau nggak terima mau diapain? Ya dikembalikan. Perkara meledos di sana ya bukan urusan kita, betul nggak Bapak Ibu? Lalu nggak bisa kita katakan, gimana sih Pak Lukas, bomnya kok dikembalikan meledos jadi orangnya mati? Ya salahnya sendiri, saudara. Lah kebanyakan kita kalau terima paket bom kita diemin, yang meledos di dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu, jadi kita mesti ngerti itu. Jadi mengusir dengan cara seperti itu. Panggil nama Bapa Yahweh dan Yesua HaMashiach, usir, katakan, hei setan kamu pergi dari rumah saya. Tapi juga harus punya keberanian. Jangan ngusir setan tapi takut. Saudara malah dimasukin setannya malahan nanti. Lo bener saudara, saya pernah ngusir setan dan kebetulan ada seorang teman yang ikut. Ya, pada waktu itu dia dari agama lain, dia ikut sama saya ketika saya berkata, hei setan,
Aku perintahkan kau dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, pergi kamu dari sini. Bukannya setannya pergi, orang yang ada di samping saya tiba-tiba satu buak gitu. Apa kira-kira? Setannya masuk di orang yang ada di samping saya. Gitu. Jadi kita mesti berani. Saya sering membahasakan setan itu ibarat seperti anjing. Kalau saudara ngusir anjing, hus, 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 mundur, oh dicatek saudara. Oh bener. Nah, kalau nggak percaya, kalau ada anjing coba diusir, khusus nanti lah catek saudara. Kalau berani ya saudara jongkok ambil batu, didatangi dia pasti lari. Amin. Nah itu caranya seperti itu. Ya. Kemudian pakai cara yang universal. Ya, dengan cara pakai sapu lidi. Misalnya juga saudara didatangi oleh orang yang marah-marah. Ini biasanya pedagang, apakah pedagang kelontong atau pedagang apa, kadangkala kan ada orang beli tapi nggak puas dengan barangnya dikembalikan sambil marah, kan ada begitu ya. Nah jangan kita malah ikut emosi, kita ngamuk. Wah, bahaya saudara. Biarkan saja mereka marah. Setelah selesai, orangnya pergi, ambil sapu lidi, gebrak itu tempat di mana dia ada, supaya energinya pergi. Rumah kita, toko kita akan tetap bersih. Paham ya Bapak Ibu? Kemudian yang terakhir yaitu dengan membentengi rumah kita. Saya juga sudah pernah menyampaikan, saya langsung tunjukkan caranya, yaitu waktu malam-malam di sini ya. Saudara bisa lihat video saya bagaimana waktu membentengi atau dalam tanda petik itu memagari dengan pagar gaib supaya tidak ada energi kegelapan yang mendekat kepada kita. Saya percaya kalau kita punya pemahaman ini, saudara anti dukun, nggak perlu lagi ke sono, ya. Percaya karena di dalam dirimu ada power yang sangat besar mengusir kuasa kegelapan. Bahkan saudara juga bisa nolongin orang lain, ya Bapak Ibu. Jangan sampai ada orang panggil, Pak tolong rumah saya banyak setan, tak telepon ke Pak Lukas. Itu nggak bijaksana saudara, nggak bijaksana. Harusnya begitu ada orang yang bilang rumahku ada setan nih, mana setannya, ayo saya hadapi, mana dadamu, nih dadaku. Harusnya begitu. Amin. Jadi saya ini ngasih tahu begini karena kita itu punya power. Banyak sekali orang-orang yang katanya punya iman, tapi begitu menghadapi dunia astral, mereka ketakutan. Ya. Ada kursi goyang-goyang saja, wow takut, lalu dia lari, mau jual rumah, enak aja. Ya setannya suruh kita pergi. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi saya berharap pengetahuan ini saudara miliki, saudara bisa menjalani hidup ini, juga bisa tolong orang lain. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau memberi power, memberi kuasa kepada kami sehingga kami tidak perlu takut dengan datangnya makhluk astral. Karena kami tahu bahwa kami adalah anak-anak Bapa Yahweh yang memiliki power yang besar. Terima kasih Tuhan, meteraikan apa yang telah kami sampaikan ini di dalam anugerah dan kasih Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa, semua berkata amin. Ya, ini ada pertanyaan ya dari Natasha Nikita. Bagaimana usir energi negatifnya di diri manusia? Papa saya, kami selalu damai kalau tidak ada papa. Jika ada papa di rumah, rasa sangat tidak enak,
tidak nyaman, selalu ada pertengkaran, marah-marah, dan negative thinking. Nah, ini sebetulnya juga adanya energi kegelapan yang menguasai si papa tadi. Memang kita tidak bisa langsung datang, papa, dalam dirimu ada setan, pergi kamu. Wah, kita bisa digaplokin, saudara. Kita pakai pembentengan itu saja yang saya ajarkan, pakai minyak dikucurin gitu ya. Nanti kalau orang datang ke rumah kita yang berenergi negatif, dia tidak akan bertahan lama. Itu yang saya ketahui begitu. Ya, kita bersihkan energi di rumah kita, lalu kita tutup pakai minyak urapan gitu. Ingat, saya selalu kasih tahu kata kuncinya, yaitu apa? Alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Pakai minyak urapan, katakan, dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, saya bentengi rumah saya dari semua energi negatif. Siapapun yang punya energi negatif dan berniat jahat akan tersingkir dari rumah saya. Dalam nama Bapa Yahweh, dikucurin gini. Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Nanti orang lewatin garis itu, kalau dia punya niat jahat nggak akan tahan, pasti terjadi kontradiksi, dan dia akan cepat-cepat pergi meninggalkan rumah kita. Itu cara yang seringkali saya lakukan. Terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ini. Oh, ada dua. Oh, satu lagi di bawahnya, ada dua ya. Oh ya, ini dari Jus Silalahi. Shalom Pak Lukas, bagaimana cara mengusir setan di rumah orang yang tidak percaya Bapak Yahweh? Sama saja, ya, sama saja. Tapi kita juga perlu memberitahu kepada orangnya, kalau nanti energinya itu datang, sebut nama Yeshua HaMashiach, dia pasti lari. Kita harus kasih penerangan begitu Bapak Ibu. Karena kalau tidak, ibarat seperti gini, nanti kalau kita cuma mendoakan, setannya tambah banyak, orang akan berpikir gini, ini gara-gara didoain orang yang percaya Bapak Yahweh, bukan setannya pergi, malah tambah banyak. Saya tunjukkan situasi yang ada di alam roh. Begini Bapak Ibu, ketika kita melihat di salah satu rumah orang yang tidak percaya kepada Bapak Yahweh atau belum percaya, kita usir setannya, setan itu lari, tapi dia tidak jauh, dia hanya cuman di atas saja, saudara. Setannya bilang gini, wah, kita mulai diusik nih di rumah ini. Oke, kamu mulai konfrontasi dengan saya, lihat saja, saya akan serang. Setannya akan menyerang balik. Ada temannya bilang, jangan dulu. Itu ya, orang itu masih ada di rumah kita. Dia masih ngopi. Tunggu saja nanti. Kalau dia sudah pulang, kita serang, dia nggak ngerti soalnya. Serang, didatangkan 7 roh lain yang masuk. Kondisi rumah itu jadi semakin parah. Kira-kira saudara bisa paham nggak yang cerita saya ini? Itu yang terjadi di alam roh. Sehingga ketika setan itu mau menyerang, setan yang lain bilang jangan. Ya, ini pemiliknya, ini orang yang ngusir saya ini masih ada di sini nih. Biarin dia pergi dulu. Nanti begitu pergi, kita hajar habis-habisan. Nah, yang terjadi apa? Loh, didatangi orang yang katanya percaya Bapak Yahweh, kok sekarang setannya tambah banyak. Itu yang terjadi di alam roh. Makanya kita perlu kasih bekal supaya orang itu kalau nanti setan datang, dia percaya atau tidak, katakan dalam nama Yeshua HaMashiach, pergi. Ingat, nama itu setan kenal banget. Amin Bapak Ibu. Ini yang saya bisa sampaikan, 2 pertanyaan yang sangat bagus. Bapak Yahweh memberkati. Ada pengumuman? Tidak ada. Kita akhiri, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa.
Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu kami semua akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami bisa bersama belajar akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabaer ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka syekar alapeka westerotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mereka Yevareka Yair Yahweh Panau eleka Vikuneka Yevareka mereka dipareka Yesaya panau eleka dikuneka we Hashem leka Shalom, Shalom. We Hashem leka. Shalom, Shalom. Yevareka, praise mereka. Shabbat Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh memberkati. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku,
bagi hidupku. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu, disiksa bagiku. Namamu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapanmu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatanmu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu, disiksa bagiku. Namamu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mipal adai Mosia. Akulah Yahweh,
dan tidak ada juru selamat selain Aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.